i'tikaf di Musala Darut Taqwa ini sama-sama membaca salawat nariyah sebanyak 7 kali. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini jadi idkhalur surur alal muslim. Artinya apa? Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pahala memberikan kegembiraan di hati orang-orang muslim. Ruya aidan man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70 alfa malakin yastaghfirunahu lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memasukkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman, maka Allah menjadikan kegembiraan itu 70 malaikat yang memintakan ampun kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ini kita berbicara tentang ibadah yang ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdah telah jelas, salat, puasa, zakat, apalagi naik haji itu ibadah mahdah, sudah ada aturannya, ada waktunya, ada tata caranya, dan diwajibkan bagi orang yang mukallaf untuk melaksanakannya. Tapi idkhalur surur ini adalah ibadah ghairu mahdah yang tidak ditentukan, tapi pahalanya luar biasa. Bahkan satu kali kita memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman, maka akan dijadikan oleh Allah 70.000 malaikat yang mendoakan kita sampai hari kiamat. Apa contohnya memberikan kegembiraan? Mohon maaf, batamu lawan kawan kita berikan senyum yang ikhlas. Itu ibadah ghairu mahdhah. Pahalanya luar biasa. Mohon maaf, senyum ketemu dengan orang lain, tegur sapa dengan orang lain. Orang kadang melihat kita berdahulu menagur, maka orang senang. Tatkala orang senang, Allah jadikan kesenangan itu 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Kelihatannya sepele tapi pahalanya luar biasa. Apa? Memberikan kegembiraan kepada orang lain. Jangan bertamu, jangan lawan orang itu. Ini ada manusia ini kadang-kadang inya kada menagur kecuali ditagur. Ada kada orang kayak itu? Ada kada? Ada menagur kecuali ditagur. Melihat aja, cuma kada mau menagur. Bakal ramat juga kawannya. Padahal mohon maaf, orang sugih menegur orang susah tidak akan mengurangkan hartanya. Pejabat menegur rakyat jelata tidak akan menurunkan jabatannya. Orang yang status sosialnya tinggi menegur orang yang status sosialnya rendah, insya Allah tidak akan menurunkan status sosialnya, bahkan akan diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi kita, apalagi mohon maaf jangan tersinggung lah, apalagi yang menegur ini orang sugih, yang ditagur orang susah, pian sanang benar. Bujur kada? Bujur kada? Berarti banyak yang susah nih. Yang menagur ini orang sugih, yang ditagur orang susah, itu gembiranya luar biasa. Kenapa? Merasa dihargai dan merasa dihormati. Apalagi yang menagur, mohon maaf, naik mobil, beristilah membuka kaca, ditegur orang lain, insya Allah senangnya luar biasa. Dan itu pahalanya kata Allah, kata Rasulullah, ahabbu amal indallah idkhalul surur fi qulubil mu'minin. Memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman, walaupun hanya dengan senyuman saja. Cuma ya tadi ada makhluk mengkada ditagur, hanyar menagur, melihat lawas melihat. Bapak digut aku hanyar jajar melihat, padahal lawas saya melihat. Itu ada makhluknya itu. Belajar bermanis muka, batamu kawan. Jangan muha kayak malaikat Israel. Rangut. Ini idkhalur surur namanya, memberikan kegembiraan.
Orang mengundang kalau bisa datang memberikan kegembiraan. Menghormati tetangga memberikan kegembiraan. Dan ini pahalanya lebih besar pahalanya daripada ibadah individual sendiri. Makanya ini mohon maaf sedikit terulang cerita. Manusia ini kan TP manusia ini tabiatnya pasti egois. Egois itu apa? Yang penting aku nyaman, yang penting aku sugih, yang penting aku bisa duit. Orang lain kayak apakah? Itu tabiat manusia. Makanya pernah suatu saat Sayyidina Umar itu diberi oleh tetangganya, beliau menjadi khalifah waktu itu. Diberi oleh tetangganya kepala kambing. Ini pian pernah suatu saat, kalau yang pernah alhamdulillah, kalau yang belum pernah suatu saat pian ke Makkah itu makan di masakan Mat'am Hadramaut itu biasanya kita bisa pesan kepala kambing tuh nah. Jadi kepalanya pangba. Buletan kepalanya tuh. Jadi ada kawan ulun ketujuh bener makan kepalanya lu gak ada sanggup. Kenapa? Karena dikuciknya matanya, karena ilatnya ditariknya. Ya Pak, diberi kepala kambing. Khalifah, jak tahu ini presiden. Setelah diberi kepala kambing, Sayyidina Umar nih bahagia melihat kepala kambing ini nyaman benar. Babaya Sidin hendak makan, ingat jar Sidin aku nyaman benar nah makan kepala kambing nih. Tetanggaku di sebelah makan juga kah senyaman aku hari ini nih. Akhirnya Sidin hendak makan, kada jadi diberi Sidin ke tetangga sebelah. Yang tetangga sebelah pulang takajud diberi khalifah, presiden. Mohon maaf kepala kambing yang begitu nyaman. Babaya hendak makan pulang, tak ingat pulang lawan tetangga di sebelah. Hari ini aku diberi khalifah. Mohon maaf, kepala kambing yang begitu nyaman, tetanggaku di sebelah nyaman juga kah, dapat juga kah makan kayak aku nih. Akhirnya diberi ke sebelah. Yang di sebelah pulang, anak makan, tenget kalau tetangga, beri pulang ke sebelah. Akhirnya bari, akhirnya tabulik pulang ke Sayyidina Umar kepala kambingnya. Artinya apa? Orang dulu itu kadada egois memikirkan diri sendiri itu kadada. Itulah para sahabat. Bahkan pernah Rasulullah itu, mohon maaf, pernah kumpul dengan para sahabat, ada sebiji korma ajwa, itu disuruh sahabat dulu mengucup tunggal ikungan. Sidin yang terakhir kucupannya itu Rasulullah. Mendahulukan orang, hanyar seorang. Amun kita tahuam lagi. Amun saya biji korma ya kalau lah, pandahuluan biji-bijinya ditanggung Sidin. Ini artinya apa? Idkhalur surur. Bahkan di Madinah itu ada namanya Jabal Uhud. Jabal Uhud itu asal kata ahad, gunung yang menyendiri. Biasanya orang haji, biasanya orang umroh, biasanya ziarah ke Jabal Uhud itu. Jabal Uhud itu asal katanya ahad, gunung yang menyendiri, panjangnya itu kurang lebih 7 kilometer panjangnya gunung itu. Disitulah terjadinya peperangan Uhud. Sayyidina Hamzah meninggal ditombak oleh yang namanya Wahsy. Setelah meninggal dunia, dibelah dadanya, diambil jantung dan hatinya, dimakan mentah-mentah oleh Hindun pada waktu itu. Yang ulun ceritakan bukan itunya. Yang ulun ceritakan setelah terjadinya peperangan, Sayyidina Umar naik ke atas gunung Jabal Uhud. Ngapain? Mencari kalau minda masih ada yang hidup. Karena waktu itu meninggal 70 syuhada Uhud. Waktu naik ke atas gunung, didengarlah ada suara rintihan yang mengatakan apa? Haus, lapar, haus, lapar, haus, lapar. Ada orang tua yang terputus tangannya, kedua-duanya penuh dengan darah. Akhirnya Sayyidina Umar pengen memberikan air kepada orang tua ini. Setelah air itu pengen diminum, sudah menyentuh ke bibirnya, lalu terdengar suara di tempat lain, haus, lapar, haus, lapar. Maka seseorang sahabat yang ke dalam keadaan haus ini menutup mulutnya, menutup muntungnya, lalu dia katakan, berikan air itu kepada suara yang di sana.
Akhirnya Sayyidina Umar lari lagi mendatangi suara yang di pojok sana. Ternyata ada seorang pemuda yang dalam keadaan luka parah. Setelah pengen diminumi, kembali lagi terdengar di suara lain, haus lapar. Pemuda itu kembali menutup mulutnya, tidak mau minum. Dia suruh berita isyarat, silahkan minumkan ke tempat yang lain. Luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar lari ke tempat lain. Ternyata yang ke tempat lain itu sudah meninggal dunia. Lari ke tempat orang tua tadi sudah meninggal dunia. Lari ke tempat pemuda tadi sudah meninggal dunia. Mereka rela mengorbankan nyawanya asal orang lain selamat. Namun kita dapat banyu, maka ingat lagi memberi lawan kawan. Inilah para sahabat luar biasa. Kenapa? Idkharul surur, memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman. Dan ini termasuk akhlak yang sangat mulia. Makanya apa? Sekali kita memberikan kegembiraan kepada orang lain, diciptakan 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Inilah keistimewaan. Ada juga cerita, ini mohon maaf, kita banyak cerita malam ini ya. Rasulullah itu pernah ingin membahagiakan tamunya. Jadi ada seorang perempuan bertamu kepada Rasulullah SAW. Lalu bebinian ini membawa apa? Membawa oleh-oleh kepada Rasulullah. Apa yang dibawa? Limau. Jadi maelangi Rasulullah membawa hadiah limau. Habis diberi limau, sahabat banyak benar. Rasulullah ini mengambil ini limau setelah beliau makan. Lalu tamu datang ini senyum Rasulullah makan. Karena tamunya senyum, diambil Rasulullah lagi sebiji, dimakan sidin lagi. Tamunya senyum lagi, kenapa? Karena limaunya dimakan. Akhirnya apa? Tamu ini pulang dengan senyum gembira, limaunya dimakan oleh Rasulullah. Tapi sahabat ini bingung. Kenapa bingung? Aneh hari ini Rasulullah makan limau banyak benar kada betawaran. Kayak pian juarjin bila nyaman kada betawaran. Makan kada jadi sahabat aneh tingkah Rasulullah nih hari ini kenapa jadi makan limau kada betawaran. Jadi akhirnya mbak tamunya bulik ditakuni. Ya Rasulullah, pian hari ini makan limau minta nyaman benar kenapa kami kada dibari? Ujar Rasulullah tahu lekam, limaunya tuh masam benar. Makanya aku makan senyum agar menggembirakan tamu yang datang ini. Takunan kene bala masamnya. Kasihan tamu tersinggung. Takurihing Rasulullah makan. Ya Allah. Kenapa? Ingin menggembirakan tamu yang datang. Yang memberi tadi. Pernah juga suatu saat ada juga orang Baduy. Orang Baduy itu orang Dayak pedalaman. Orang Arab pedalaman. Itu datang apa? Bebinian. Datang kepada Rasulullah. Datangnya apa? Bapander Rasulullah. Habis bapander. Lalu bebinian ini rupanya hendak buang angin. Bahasa Inggrisnya hendak bakantut. Karena kada sanggup lagi menahan. Sudah kapit mengapit. Keluar juga kantutnya. Makanya ring. Di hadapan Rasulullah. Pian bisa membayangkan buaya supannya. Tak kantut di hadapan Rasulullah. Jangankan di hadapan Rasulullah. Di hadapan ustadz gin. Di hadapan bintuha gin. Maka kantutnya yang panjang tuh pulang. Yang bakapit tuh. Gitu pian jangannya kalau dibayar 500.000 gini dibayar. Ada ini tak kantut di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah ini papura kada mendengar. Akhirnya Rasulullah perempuan ini bertanya 3 kali mengulang. Ada apa kata Rasulullah? Ada apa kata Rasulullah? Ada apa kata Rasulullah? Oh jadi bebinian mun aku bapander aja gin. Kadang-kadang ngaran apalagi kantutku tadi. Padahal kantutnya Rasulullah mendengar. Kenapa? Sekira orang kada sopan membahagiakan orang lain. Bah, amun kita ada kawan bakantut dicari'i. Ada yang dinyanyiakan sang tut. Inilah idkharul surur. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kegembiraan di hati orang yang beriman. Bahkan di dalam kitab ini apa? Al-mizahu jaizun min ghairi kadzibin bal huwa matlubun ma'al ahli wal atfal lil idkhalir surur alaihim au amma hadza ma'nahu. Bahwasanya bercanda itu boleh, bagaya itu boleh,
asal jangan berdusta. Bahkan itu dituntut beserta keluarga kita. Beserta apa? Wal atfal, beserta anak-anak kita. Lidakharir surur, sekira mereka gembira dan membahagiakan hati mereka. Jadi kita ini disuruh boleh bagayaan lawan bini boleh. Bila laki pian boy minda malamun gayai. Tarik sesengotnya. Insya Allah tampilengnya pian. Boleh menggayai laki, boleh menggayai bini. Sebagaimana Siti Aisyah bercanda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh kuda-kudaan oleh cucunya boleh. Niatnya apa? Membahagiakan mereka. Jangan lawan anak takutan bener seorang. Kai datang, bukaan cucu. Kada ada lalu lembutnya kada ada lalu. Kenapa tahu bila kai datang pasti bawa mamai. Jadi cucu tahambur bukan. Boleh membahagiakan bini. Bahkan menurut riwayat Rasulullah itu sering bermanja-manja berinya baik pun Siti Khadijah ataupun Siti Aisyah. Ada apa-apa bahkan dalam sebuah hadis khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluargamu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan anak-anakmu. Dan saya kata Rasulullah adalah orang yang paling baik dengan keluargaku kata Rasulullah. Nih lalakian nih. Ulun sampaikan, kalau hendak murah rezeki, kalau hendak pengen hajat dikabulkan oleh Allah, baik-baik lawan bini, jangan pamalar lawan bini. Ini bujuran nih. Jadi, mun ada duitnya bini batagi baju, tukarakan baju. Mun ada duitnya bini batagi sandal, tukarakan sandal. Membahagiakan hati bini. Bila bini senang, inya berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahimong bebinian malam ini nih. Bisa banyak batagi sandal nih. Inya kan apa? Kadang-kadang lalakian nih, tak paling lawan bini orang minta loyal bener. Bujur kada bu? Oh bu? Lawan bini orang minta baik bener, lawan bini seorang pamalar bener. Mbak di kantor habis kantoran ditalaktir, mbak beli ke rumah uri wakaring nggak dibawa. Ini gak ada bagus nih. Jadi boleh bercanda dengan istri, boleh bercanda dengan siapa? Dengan anak-anak kita. Ada apa-apa? Suatu saat kita memahambin inya, suatu saat kita berbukahan lawan inya. Ada apa-apa? Kenapa? Ingin memberikan kegembiraan di hati bini. Apalagi mun sudah tua. Kada apa-apa bagagayaan. Mun sudah tua jangan berbukahan lah. Mun sudah tua tuh bagagantian baurutan aja sudah. Ya Allah, seikong murut batis, seikong murut pinggang. Kenapa? Nya baharatan penyakitnya lagi laki bini nih. Ya Allah. Makanya tanda orang yang memiliki akhlak itu ada beberapa macam. Yang pertama, orang yang memiliki akhlak yang pertama la la'ana. Jangan senang mencela. Karena mencela ba'idun minar rahmah. Jauh daripada rahmat Allah. Jangan perkataan itu senang mencela. Tahu mencela itulah? Mencela itu apa tuh? Mawada. Mawada ada tahu orang Jawa mawada nih. Mencela tuh bang deh. Bahkan Rasulullah jangankan mencela manusia, makanan pun Rasulullah tidak pernah mencela makanan masakan istrinya. Apabila nyaman sidin makan, apabila kada nyaman sidin makan. Apalagi mencela manusia. Kita ini kadang-kadang habis dah 2 piring hanya reba pada hambar aja. Hambar benar, tapi 2 piring habis. Kenapa jadi ini kayak apa makan iya aja loh. Kada berasa aja 2 piring apalagi mun berasa. Kita ini kadang-kadang mencela gitu loh. Kada boleh mencela. Bahkan Rasulullah itu ulun baru membaca ceritanya. Jadi Rasulullah itu Ridwan ke bini sidin, giliran ke bini yang lain. Tapi di dalam kitab itu diceritakan istri yang mana. Sampai kepada bini yang lain, madu sidin. Lalu datanglah pembantu membawakan sepiring nasi. Katanya apa? Ya Rasulullah, ini ada sepiring nasi kiriman daripada bini pian yang di sana.
di hadapan bini yang didatangi Sidin. Ternyata bini yang di hadapan Sidin ini langsung menapak tangan pembantu tadi, maka jatuhlah piringnya, pecahlah piringnya. Rasa cemburu ada. Kenapa? Kelihatan asik-asiknya berpanderan nih, datang pembantu membawakan piring kiriman daripada bini yang lain. Bini yang ini cemburu, akhirnya apa? Dicatuknya tangan pembantu ini, jatuhlah nasinya bertebaran. Lalu Rasulullah tidak ada mencela sedikit pun. Rasulullah mengatakan apa? Ibumu sedang cemburu. Akhirnya nasi yang tahambur tadi diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan ke dalam piring, lalu beliau dengan senyum mengatakan, ibumu sedang cemburu. Artinya apa? Biniku ini sedang cemburu. Tidak ada celaan sedikit pun di hadapan pembantu. Amun kita bini wani yang kayak ini, lawan piring-piringnya masuk ke muntung sekolah. Hai, bujuran tuh. Tidak mencela, Masya Allah. Nah makanya Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau bini sedang cemburu marah, harus dimaafkan. Kenapa? Itu tabiat bebinian. Jadi, tanda sayang. Cuma kadang-kadang bebinian ini terlalu juga. Kasihan laki yang kayak polisi ya. Hanya 5 menit kalau rumah, berbunyi ada SMS. Di mana pian? Jadi jari yang laki di rumah si anu, video call. Kalau yakin pulang. Video call ya. Imba video call kan dari 5 menit pulang. Pian di mana? Mau ditakuni di mana? Jadi jangan salahkan laki kalau laki itu berdusta. Kamu muyakan. Di mana terus? Cuma kadang-kadang bini ini jadi curiga juga, yang laki juga. HP-nya bak kunci. Ya kalau lah. HP bak kunci bila dapat SMS buka. Bila bini itu cemburu, mohon maaf itu harus dimaafkan. Kenapa? Itu tabiat perempuan dan tanda sayang lawan kita. Yang kedua, orang yang baik akhlak itu wala sabbaba, tidak senang menyumpah serapah. Bila orang itu senang sumpah serapah, ini bertanda akhlaknya buruk. Sedikit-dikit sumpah, sedikit-dikit sumpah, sedikit-dikit bungul, sedikit-dikit tambuk, sedikit-dikit kurang ajar, sedikit-dikit barang aja, anak warik barang aja. Nih ya mohon maaf nih. Jangan senang sumpah serapah. Ini tidak punya akhlak karanya. Dan ini biasanya kebiasaan. Jangan kebiasaan. Sedikit-dikit menyumpah lawan anak. Sedikit-dikit menyumpah lawan orang lain. Maka seluruh sumpah kita itu di dalam kitab Marakil Ubudiyah akan kembali kepada kita. Maka apa yang jelek akan kembali kepada kita. Hati-hati. Menyambat orang bungul, bangsat. Menyambat orang kada berkah, maka tidak berkah itu akan kembali kepada kita. Jangan senang menyumpah ibu-ibu. Tapi kebanyakannya ibu-ibu yang senang menyumpah nih. Kalau bapak-bapak insya Allah sama. Ini ada juga laki ini senang menyumpahnya yang kayak muntung bebinian. Alahan pada yang kuitan. Bambur bungol. Samuan binatang disambati. Ya Allah. Warik, kambing, habis binatang semua. Menyambat bini aja, kambing dia. Mbahnya malamnya bak kumpulon bini aja, bini kan bak kumpulon kambing malam ini. Lalu yang ketiga, wala namama. Nah, kalau orang yang baik akhlaknya, wala namama, jangan senang adu domba. Jangan senang unjuk antar pander, menyampukkan pander orang lain. Si A mengatakan begini kepada si B, si B mengatakan begini kepada si A. Akhirnya bakalahi orang, itu namam namanya. Itu tidak punya akhlak, hati-hati. Selanjutnya, wala mugtaba, jangan senang membicarakan kejelekan orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk mencari aib dan kekurangannya. Dia lupa dengan aib dan kekurangan orang lain. Secelaka-celaka manusia adalah orang yang sibuk mencari kekurangan orang lain, tapi dia lupa dengan aib dan kekurangan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya, orang yang baik akhlak, wala haquda, jangan dendam dalam hati. Sarik boleh, emosi boleh, marah boleh, tapi jangan dendam dalam hati. Selama ada dendam dalam hati, selama itu amal ibadah akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya
kada pamalar. Ini dengarkan yang pamalar nih. Orang yang baik akhlaknya adalah orang yang kada apa? Kada pamalar, kada angken barajut. Bu, kalau hendak bersedekah jangan menunggu sugih. Kalau hendak memberi jangan menunggu lapang rejeki. Berilah, bersedekahlah, maka engkau akan kaya. Berilah, bersedekahlah, maka akan dilapangkan oleh Allah rejeki. Jangan pemalar. Adalah ulun kisahkan kemarin tuh. Ada sudahlah. Yang ke pengantin yang keluar tuh ada sudah Allah lah. Sudah berilaan sudah. Karena kalau ingat entah ulang-ulang kisahnya tuh. Ke pengantin kada membawa apa-apa, suruh orang bulik sekalinya. Penampilan aja luar biasa, kalinya kada bamplok. Sanunuhan bamplok 2000. Membawa anak 5. Malar benar hidup. Lalu selanjutnya wala taqta'a man qata'a. Jangan memutus tali silaturahim bagi orang yang memutus tali silaturahim kepada kita. Ini berat benar. Jangan memutus tali silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim kepada kita. Baik isi tetangga kada suah beelang, kita beelang. Baik isi tetangga kada pernah menegur, kita menegur. Baik isi tetangga kada pernah memberi, kita memberi. Ini berat. Ini ngalih benar nih. Kita jangankan memberi, kadang-kadang saruan aja gini dibalas. Hari ini aku saruan, inya kada datang. Awas kayaknya inya. Bila inya mengundang pengantenan minggu kayaknya aku kada datang juga. Kadang-kadang membalas tuh. Padahal bila kita sarui inya kada datang, alhamdulillah malar. Biasanya datang berlima anaknya. Gancang-gancang nggak makan pulang. Makanya orang berbuat jahat, kalau orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, insya Allah itu wajar. Tapi yang berat itu tatkala orang tidak pernah berbuat kebaikan, malah jahat dengan kita, kita balas dengan kebaikan, itu yang berat. Dan ini adalah orang yang memiliki akhlak. Dan yang terakhir, agar kita memiliki akhlak yang bagus, ada 3 macam syaratnya. Yang pertama memiliki ilmu. Kalau kada ilmu berat memiliki akhlak yang bagus. Yang kedua adalah riyadhah. Riyadah itu apa? Latihan. Latihannya apa? Bila ada orang yang menyakiti kita, belajar. Nah, ibu-ibu nih mendengarkan kada kah? Oh, Bu. Mailah. Oi. Yang kayak dilanting, ha. Bu, bila ada buai orang menyakiti kita, kita tahu si dintu menguyak kita dan sampai ke telinga kita, sekira kita baik akhlak, belajar mendoakan orang yang menyakiti kita. Ya Allah, hari ini ulun ya Allah hai disambatnya kada baik. Ya Allah, ampunilah dosa inya yang menyambat aku. Ya Allah, berikanlah hidayah inya yang menyambat aku. Ini ngarannya latihan. Bah berat benar inilah. Yang ada bila orang menyambat kita, kita tahu, kita berdoanya, apa doanya? Apa doanya? Mudahan lakas mati. Nah, itu doanya. Ada dengar, ya Allah mudahan ya dapat hidayah. Ya Allah mudahan apa yang disambatkannya lawan aku menjadi kebaikan bagi diriku. Itu berat. Makanya sekira akhlak bagus itu memiliki latihan. Latihannya apa? Mendoakan orang yang menzalimi kita. Yang ketiga apa? Berdoa untuk diri kita. Sekira baik akhlak, berdoa lawan Allah, ya Allah, baikkanlah akhlakku ya Allah. Sebagaimana pian berdoa bila baca ramin. Apa doa baca ramin? Apa doa abdi baca ramin apa? Nah, ada yang hafalnya doa baca ramin nih. Apa doa baca ramin Pak Subli? Bila kalian tahu doa baca ramin, kalian jadi berbagi nasi malam ini nah. Okay. Apa doa baca ramin apa? Hah? Nah, berarti sama ulun lah kada hafal lah. Apa doa baca ramin apa? Enak-nak doa baca ramin apa? Kada tahu jual. Pian ni papura kada tahu, kada tahu kah?
Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki batang tubuhku, maka perbaikilah akhlakku ya Allah. Kalau kadakawa doa yang kayak itu bahasa Indonesia, berdoa ya Allah, baikkanlah akhlakku ya Allah. Sebagaimana doa, ulun sering membaca doa, Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Ya Allah, perbaikilah akhlakku ya Allah. Jadi kalau bisa memiliki ilmu, riadah latihan, mendoakan orang yang menyakiti kita, dan yang ketiga berdoa mudah-mudahan akhlak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akhlak kita jadi orang yang pandai menggembirakan hati orang lain. Mungkin demikian, terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Terima kasih. Nanti kita baca doa haul di akhir ini, wabil khusus kepada Haji Jamaluddin bin Haji Pasubbi dan seluruh orang tua kita dan keluarga-keluarga kita. Silahkan sebelum kita baca doa haul, silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Monggo. Adakah pertanyaannya? Silahkan. Adakah? Mungkin ada Pak Subli bertakut. Ayo, siapa tuh? Ada mic-nya ada situ. Silakan aja. Sematlah, Subli lah. Sudah. Hidup kah sudah belum kah? Ya silakan langsung. Langsung jawabannya. Ya, ayo. Ya. Oh, mak meniup itu bilang, hah? Apa pertanyaannya? Langsung. Waalaikumsalam. Diandak mic-nya dimuntung, Ibu. Ya, silakan Ibu. Iya. Iya. Iya, paham ulun. Iya. Oke. Ya, ulun paham dah pertanyaan. Yang kedua ada? Ya, sih. Pertanyaan beliau, baisi keluarga sudah menjalin tali silaturahim, dielangi kada meherani, didatangi kada menghadapi, diberi duit mengambilai. Artinya didatangi kita anak baik-baik sidin kada heran-heran. Jadi muyak juga sidin, sarik juga tok dah. Jadi pertama ulun jawab lawan pian. Berbuat baik itu tidak ada batasnya ibu-ibu. Jadi sabar itu kada ada batasnya. Kada boleh berucap habis sudah batas kesabaranku. Yang berisi batas itu sertifikat tanah. Kalau sabar kada ada batasnya. Terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Tapi nya kada mengherani Ustaz, tetap dalam hati pian ingin berbuat baik dan tetap dalam hati pian ingin menjalin tali silaturahim. Lalu kalau ia tetap kada memaafkan, maka itu urusan dia dengan Allah. Yang penting pian sudah silaturahim dengan dirinya dan sudah sungguh-sungguh minta maaf kepada beliau. Lalu sekarang beliau dalam keadaan sakit, maka kalau keadaan sakit, sebaiknya pian tengok beliau dan pian silaturahim dan pian doakan beliau mudahan cepat sembuhnya. Seperti itu. Bisa dipaham lah? Jelas saja sudah jawabannya. Oke, Pak Subli, apa pertanyaannya? Langsung Pak Subli.
Nggih. Ya. Ya, oke. 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 Bagus pertanyaan Mas Subli. Amalan puasa Senin dan Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sekalinya tetangga berselamatan di muka rumah. Hakul muslim ala muslim situn. Hak orang muslim atas orang muslim ada 6. Salah satunya apabila diundang wajib datang. Lalu kayak apa caranya? Pak Subli tetap datang, kada usah makan. Puasanya terpenuhi, datangnya terpenuhi. Atau yang lebih untung lagi, datang minta bungkusakan. Kasamlo karena puasa. Jadi seperti itu. Cuma kayak ini pulang. Ini beda kasusnya kalau tamu jauh, nilain lagi. Kalau kita biasa puasa Senin Kamis, lalu tamu dari hulu sungai datang jauh-jauh. Maka kalau kita meneruskan puasa baik, tapi kalau kita menjamu tamu juga baik. Bagaimana yang baik? Maka di dalam hukum fikih lebih bagus kita membatalkan puasa kita demi mengawani tamu yang datang. Tapi dengan syarat tamunya kali jadi puasa. Ini tamunya tamu jauh, sekali-sekali datang dari hulu sungai datang. Amun kalau dikawani makan kada nyaman juga. Ayo kita kawani makan. Boleh kita membatalkan puasa kita. Bahkan lebih abdol. Niatnya apa? Menghormati tamu. Kenapa? Puasa Senin Kemis bisa dilaksanakan minggu yang akan datang. Kalau tamu sekali-sekali saja datang. Cuma tamu yang kayak itu. Dan menghormati tamu dalam hukum fikih. Dalam hadis Nabi. Muliakanlah tamu selama 3 hari. Jadi bila tamu-tamu jauh-jauh datang selama 3 hari, istimewakan. Kalau ada ayam, sembelihkan. Ayam seorang. Jangan ayam beriduan. Sembelihkan. Ya, ayam penur jangan juga. Sembelihkan. Sehari kada bulik. 2 hari esok cariakan pulang. Iga sapi, sop makan. Istimewakan. 3 hari kada bulik, esok cariakan itik panggang pulang. Hari keempat, kalau usah dimakani lagi. Artinya biasa-biasa aja lagi. Kenapa? Menghormati tamu wajib, tapi tamu harus tahu diri. Jangan mentang orang baik, belang terus. Maka memberi muar, bila bapander, lawas bener. 2 kali mau ulahkan teh, kada bulik-buliknya juga. Jadi jar tuan rumah, habis ke banyu pian sudah, bisa aja malah minta tambahi pulang. Memberi muar. Pak, nih ulun lawan pian, bila tamu tuh bila tuan rumah tuh, kada tapi mau bapander lagi berarti orang nyuruh kita bulik. Ini bujurnya sikir paham nah. Bila tamu tuh sudah aja lagi. Inggih, berarti nyuruh bulik tuh. Jangan lagi bapander. Ini malam. Dia tamu inggih. Tatap aja bapander. Iya, muhat tuh masam muhat tuan rumah. Itu ida kalur surur ngarannya. Terakhir penutup. Bari ada kisah nih. Tamu ini pamalar, tuan rumah pamalar. Alhamdulillah katamu sama pada pamalar, kikir jadinya. Jadi tamu ini sampai pulang pisau, kawai makan. Jadi jar yang anak, kita makanan bah, kada usah ginjar. Karena bila sampai ke Palangkaraya aja, insya Allah kita dimakani tuan rumah aja. Berharap nih. Sampai ke Palangkaraya jam 9 malam. Jadi tuan rumah ini, mohon maaf, mengawani bapander. Pander aja. Ada tamu ini gelisah sudah kada makan. Jadi jar tamu nih pabila juga makannya nih. Jadi tuan rumah nih pada kau ujung-ujungannya 10:30 dah. Jar tuan rumah tuh kaguringan sudah ulun siapakan. Rau aja tamu ada pemakanan nih. Rupanya tamu ini lapar. Ngarau mendengar tuan rumah dihiga. Jadi jar tuan rumah, mamanya tuh tamu kita kelaparan. Tukar baras. Ujarano menukar baras barasnya gini kada ada juga kayak pada memasak. Jadi mendengar pulang tamunya harau berubah kada lagi
lapar, tukar. Mendengar pulang menyuruh nukar baras, biar barasnya ada ginjar. Kada ada juga masaki minyak gasnya kada ada juga. Harau ubah pulang karuhnya galagar. Ya. Tuh kisah halabiu Jepang lah kalau ada dalam kitab tuh. Biar ada kisah lagi. Ada pertanyaan kah? Terakhir lah tutup habis ini. Kalau Bapak Baisha terlambat sedikit silakan. Nggih. Oh iya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada orang yang Mbak Amin. Tahu pian Mbak Amin tuh lah? Iya Mbak Amin tuh bang. Mbak Amin berdoa. Ada orang yang berdoa, ujar si Abdi, di bawah tangannya di bawah aja, dilentuhut tuh nah. Tangannya dilentuhut nih. Kayak apa tuh? Ulun beritahu lawan pian, min ada bidoa, setengah daripada adab berdoa adalah diangkat tangan kita nih adab berdoa. Tapi seandainya tangannya kali diangkat, boleh saja berdoa tanpa diangkat tangannya. Karena ini adalah bagian daripada adab berdoa. Bahkan Imamul Ghazali mengatakan, angkatlah tangan kamu sejajar dengan pundak kamu. Ini tangan kita nih. Maka bila mengangkatnya sejajar dengan pundak kita, boleh bahu kita, boleh rapat, boleh jarang. Ini adab. Tapi mun ada orang berdoa, kada mengangkat tangan, atau ada orang yang ada juga berdoa kayak ini, ada juga nih. Ada juga berdoa ini. Adalah yang sakti berdoa ada juga ini nah. Nya supan kelihatan malaikat kalau muha. Ini gini nah. Berdoa boleh lah, boleh. Tapi menurut ulun, kalau berdoa tangan kalan tuhut, bersandar ha pulang. Aminnya koler ha pulang. Amin. Amin. Ngintu orang pangoler ngarannya. Dan kada ba'adab. Tapi ustadznya orangnya berilmu. Ujar Abdi tadi. Orangnya berilmu. I'rifi rijal bil haq. Wala ta'rifil haq birijal. Pandanglah kebenaran itu pada ulama. Tapi tidak semua ulama itu benar. Jadi, sidin ustadz ha. Tapi selawar handap. Jangan ditiru. Karena salah. Oh sidin ustadz ha. Cuma makan riba. Jangan ditiru. Kada boleh ustadz itu dijadikan patokan. Pandanglah kebenaran itu pada ulama, tapi tidak boleh mengatakan semua apa yang dilakukan ulama itu benar. Begitu Abdi. Ustadz, tapi berdoa tangannya dilantuhut, kan usah ditiru. Karena ustadz juga memiliki nafsu gitu loh. Kalau waktu itu habis dimamai bini, jadi mengoler mengangkat tangan. Nah, seperti atau romantik juga mengangkat tangan kan, seperti itu. Sengsara, Nabi mengangkat tangan kadang-kadang sampai kelihatan peputihan ketiaknya. Jadi Nabi itu berdoa kayak ini. Bahkan orang Tunisia kadang-kadang lu lihat berdoanya kayak ini di hadapan Baitullah itu. Sampai kelihatan apa nih? Peputihan ketiak. Bagi yang putihnya. Kalau hirangan ketiak. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin demikian. Ya sedikit jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, ulun minta waktu pian setumat lah kita baca doa haul, mohon maaf. Kita bacakan doa haul untuk Haji Jamaluddin bin Haji Pasubi dan seluruh orang tua kita yang mendahului kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, siapa saja keluarga kita yang mendahului kita, dengan sebab membaca doa haul ini mudah-mudahan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika dhakirin wa li ni'maika syakirin wa la qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin minal halali marzukin wa minal harami ma'sumin wa bil jinani muna'imin wa anin nirani muba'idin wa ila wajhika wa wajhi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rudan Allahumma ilaika maradan jamila, rudan Allahumma ilaika maradan jamila, rudan Allahumma ilaika maradan jamila wa la taj'al lahumma li syaitan alaina في سير الحلالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأثبتنا اللهم قراءتنا هذه وغير صوبا جزيلا وأجر من عظيما وأن تقبل منا بفضلك وجودك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Pemberitahuan malam Senin ini pengajian di Kemeluh kita tetap jalan dan turunan, waktunya sama habis selesai salat maghrib pengajiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.